Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan fikih munakahat kontemporer kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, gitu ya. Jadi ini adalah wanita yang memang sudah hamil, tapi karena perbuatan zina. Pengertian menikahi wanita hamil. Ada dua macam pengertian di sini. Yang pertama adalah perkawinan antara pezina hamil dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Artinya, wanita yang hamil tersebut itu menikah dengan lelaki lain, bukan dari ayah calon bayinya, ayah kandung maksudnya ya. Maka ini nanti hukumnya akan berbeda dengan bagaimana perkawinan antara pezina hamil atau wanita yang hamil tadi dengan lelaki yang menghamilinya sendiri. Gitu. Sebelum kita membahas tentang hukumnya, maka perlu kita pahami bahwasanya yang namanya zina itu berbeda dengan perkosaan ya. Jadi kalau zina itu harus antara atas dasar suka dengan suka, gitu ya, antara si laki-laki dengan si perempuan. Tidak ada bentuk paksaan dari salah satu pihak. Ini namanya zina. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwasanya itu perbuatan zina, gitu ya, terutama bagi wanita yang sudah menikah ya. Kalau yang masih lajang atau kemudian belum pernah menikah sama sekali gitu ya, ini jelas pasti ini hamil karena perbuatan zina. Tapi bagi perempuan yang kemudian sudah menikah, tidak dia mempunyai suami dan dia hamil gitu ya, maka dia bisa disebut zina ketika dia mengakuinya bahwasanya ini dari hasil perzinaan atau bukan dilakukan dengan suaminya. Atau misalkan ada 4 orang saksi laki-laki yang menyaksikan secara live perbuatan zinanya. Ini sulit sekali. Maka yang namanya perbuatan zina, karena hukumannya juga berat, maka kategori dia bisa dikatakan berzina juga harus mendatangkan saksi yang benar-benar melihat bahwasanya antara kelamin dari laki-laki masuk ke kelamin perempuan. Gitu. Ini bisa dikategorikan sebagai zina. Selanjutnya adalah dasar hukum menikahi wanita hamil karena zina. Ada dalam surat An-Nur ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Jadi laki-laki yang berzina itu tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan yang pezina juga, gitu. Atau orang musyrik. Karena kehormatan dari seorang pezina, baik dia laki-laki maupun perempuan, itu kehormatannya sudah dianggap tidak berharga dalam Islam. Makanya orang yang baik-baik tidak boleh kemudian menikah dengan orang yang tidak baik, pezina ataupun orang musyrik gitu. Ini sama juga dengan yang perempuan, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Ya, jadi antara pezina wanita juga tidak boleh kemudian menikahi laki-laki yang baik kecuali dia laki-laki yang pezina juga atau seorang yang musyrik. Ada juga hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, azani al-majludu illa yankihu illa mislihi. Jadi pezina laki-laki yang didera tidak akan mengawini kecuali kepada perempuan yang sepertinya. Intinya bahwasanya pezina laki-laki ini tidak boleh kemudian mengawini wanita yang baik-baik. Dia hanya boleh mengawini wanita yang sesama pezina. Ada beberapa pendapat dari ulama, baik ini klasik maupun kontemporer, tentang bagaimana hukumnya menikahi wanita hamil karena zina. Saya berikan 3 pendapat ya. Yang pertama ada dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.
beliau mengatakan bahwasanya boleh menikahi itu ya, wanita hamil karena zina apabila si lelaki bukan yang menghamilinya, maka haram berhubungan badan. Intinya bahwasanya boleh menikahi wanita tersebut baik itu laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang tidak menghamilinya. Biasanya kalau di dalam masyarakat kan, supaya menutupi aib si wanita, kadang keluarganya menyuruh laki-laki yang bukan, orang yang menghamilinya untuk menikahinya ya. Nah, di sini apabila si laki-laki ini bukan dari laki-laki yang menghamilinya, maka nanti setelah, ijab sah ya, itu tidak boleh berhubungan badan sampai, si wanita melahirkan anaknya. Nah, ini kalau pendapatnya Imam Malik dan Imam Hambali, ini sama sekali tidak boleh menikahi. Karena, apa namanya, ini jika si lelaki bukan yang menghamilinya ya, artinya kalau misalkan itu laki-laki yang menghamilinya, maka tetap boleh menikahi, namun hukumnya sama, gitu. Jadi kalau yang tidak menghamili, maka tidak boleh kemudian berhubungan badan, gitu. Jadi, pendapatnya Imam Malik dan Imam Hambali ini lebih saklek lagi ya, lebih ketat. Kemudian ada pendapat kontemporer ini dari fatwa MUI DKI pada tanggal 26 Dzulqa'dah tahun 1420 Hijriah. Ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi pada dasarnya wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan lelaki yang menghamilinya. Itu ya. Tapi kalau lelaki yang tidak menghamilinya, maka tidak boleh berhubungan badan. Kalau laki-laki yang menghamilinya setelah, ijab sah, maka boleh menghamilinya. Boleh berhubungan badan maksudnya, itu ya. Selanjutnya adalah menikahi wanita hamil karena zina, ini perspektif undang-undang yang ada di Indonesia ya. Jadi yang, kita jadikan rujukan, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ada juga tentang kompilasi hukum Islam ya, KHI. Ini bagaimana, isinya, kalau dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, gitu ya, tidak diatur mengenai definisi zina. Tadi kalau zina dalam fikih itu kan yang memasukkan kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan dan disaksikan oleh 4 orang saksi atau karena pengakuan dari pelakunya, gitu ya. Ini tidak dikupas secara detail kalau dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang zinanya ya. Karena ini ranah dari, pidana atau jinayah. Ada pasal 284 KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, dan ada juga di Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Kemudian yang kedua, menikahi wanita hamil karena zina, ini menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing. Ini selalu ya dikembalikan pada, hukum masing-masing agamanya. Kalau hukum agamanya membolehkan ya berarti boleh, gitu. Ini ada pada pasal 2 ayat 1. Nah, tadi sudah kita kupas bagaimana pendapatnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, maka, itu tergantung dari keyakinan masing-masing orang terhadap mazhab yang diyakininya. Kalau kita yakinnya pada mazhab Syafi'i, maka kita mengikuti, ijtihadnya beliau, boleh, kemudian menikah untuk menutupi aib ya, baik dia laki-laki yang menghamili maupun yang bukan. Selanjutnya dalam pasal 53 KHI, itu, adalah sebagai berikut. Seorang wanita hamil di luar nikah, itu dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Nah ini, kalau dalam KHI dijelaskan tentang wanita hamil di luar nikah, itu, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ini ada kata dapat di sini, gitu. Kalau dapat artinya memungkinkan juga bahwasanya, selain dikawinkan dengan pria yang menghamili, maka bisa juga dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Karena di sini, multitafsir ya. Kemudian yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 tadi dapat dilangsungkan dengan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
gitu. Jadi tidak perlu menunggu kelahiran seperti halnya tadi Imam Malik ya, yang kemudian boleh menikahinya menunggu kelahiran anaknya. Kemudian yang ketiga adalah dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir. Ya. Jadi perkawinannya itu boleh ketika si wanita itu sedang hamil, gitu ya, sedang hamil dari perbuatan zinanya itu, dan tidak perlu lagi kemudian mengulang ijabnya ketika sang anak sudah lahir. Jadi sudah sah ya, hanya perlu 1 kali ijab saja. Yang terakhir adalah poin penting berkaitan dengan wanita hamil karena zina ya. Yang pertama adalah sah pernikahan antara wanita dengan laki-laki yang menghamilinya sendiri. Mereka boleh bersetubuh layaknya suami istri. Ini kalau dia menikahnya dengan laki-laki yang menghamilinya. Kalau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka tidak boleh kemudian berhubungan layaknya suami istri. Harus menunggu sampai anaknya lahir. Yang kedua, sah juga pernikahan antara wanita dengan laki-laki walaupun bukan dengan yang menghamilinya, akan tetapi tidak diperbolehkan berhubungan layaknya suami istri sampai si wanita melahirkan. Nah ini ya. Tuh. Jadi beda antara hukumnya antara dengan pria yang menghamili dengan pria yang tidak menghamili. Kemudian yang ketiga, wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya. Gitu. Maka boleh langsung dinikahi, tidak menunggu. Kan seharusnya iddah wanita hamil itu kan sampai melahirkan. Tapi karena ini wanita hamilnya itu akibat zina, tidak punya iddah, boleh langsung dinikahi. Gitu. Karena dianggap tidak terpeliharanya keturunan dan tidak berharga sperma si laki-laki akibat dari perbuatan zina. Ini kan hamilnya bukan karena pernikahan yang sah ya. Itu. Kalau pernikahan yang sah ada iddahnya, tapi ini pernikahan kelakuan yang dilakukan tidak berdasarkan pernikahan yang sah. Kemudian yang terakhir adalah hukuman had. Ini sebenarnya ranah dari pidana ya, hukum pidana. Jadi yang namanya had itu hukuman yang ditentukan dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Bagi orang yang berzina, hadnya atau hukumannya itu kan untuk yang belum menikah ya, atau masih lajang, itu dengan pengasingan atau cambuk 100 kali gitu ya. Nah, bagi yang sudah menikah itu adalah rajam. Itu dilempari batu sampai mati. Kemudian bagaimana hukumnya? Ini kan ada 2 hukum antara pidana dengan munakahat ya, gitu ya. Maka kalau misalkan mau ijab sah dulu nggak apa-apa silahkan gitu. Dan kemudian bayinya lahir gitu. Tapi ketika bayinya sudah lahir, maka sang pelaku zina ini wajib dirajam kalau dia sudah menikah. Gitu. Tapi kalau dia belum menikah, itu dia hanya dicambuk 100 kali atau diasingkan. Nah, ini hukumannya tergantung, boleh ketika bayi sudah dilahirkan atau dalam masa kandungan juga bisa gitu. Karena dilihat dulu apakah ketika dia dicambuk 100 kali dia menyebabkan keguguran atau kematian. Ini bisa dilakukan setelah bayinya lahir. Tapi kalau pengasingan itu ya ketika hamil tidak masalah ya. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.